Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang materi dualitas untuk memenuhi tugas dari Bapak Farun MM. Dan perkenalkan, nama saya Laili Fitria dari NIM 22424000020. Dan saya Mia Ananda dengan NIM 22424000003. Baik, langsung saja kita akan mulai penjelasan materi berikut ini. Dualitas menunjukkan pada sebuah pemrograman linier di mana terdapat dua konsep yang berlawanan. Pertama yaitu primal dan yang kedua yaitu dual. Kedua konsep ini saling berlawanan, namun untuk pengerjaannya cukup saling melengkapi. Selain itu, terdapat beberapa hubungan yang harus dipahami dalam pengerjaan dualitas. Hubungan primal dan dual adalah sebagai berikut. Masalah primal atau dual dan masalah dual atau primal. Koefisien fungsi tujuan akan menjadi nilai kanan fungsi batasan, dan maksimumkan Z atau Y akan menjadi minimumkan Y atau Z. Batasan I akan menjadi variabel YI atau XI. Bentuk kurang dari sama dengan akan menjadi YI lebih dari sama dengan 0. Bentuk sama dengan akan menjadi YI lebih dari sama dengan dihilangkan. Variabel XG akan menjadi batasan J. XJ lebih dari sama dengan 0 akan menjadi bentuk lebih dari sama dengan. XJ lebih dari sama dengan 0 dihilangkan akan menjadi bentuk sama dengan. Bagaimana nih teman-teman? Sudah paham belum dengan konsep dualitas yang telah dijelaskan oleh anggota kelompokku? Sabar, jika kalian belum paham, di sini kan ada nih contoh soal. Dan ini hasilnya. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kok bisa sih hasilnya seperti ini? Sabar-sabar. Nah, di menit berikutnya akan ada penjelasan tentang cara pengerjaannya. Fokus ya. Nah, di sini terdapat bentuk primal dengan min Z sama dengan 2x1 ditambah x2 dengan fungsi batasan yang ke-1, yaitu x1 ditambah 5x2 lebih dari sama dengan 10, yang kedua x1 ditambah 3x2 lebih dari sama dengan 6, dan yang ketiga 2x1 ditambah 2x2 lebih dari sama dengan 8. Nah, kita akan mencari bentuk dualnya. Perlu diingat bahwa jika bentuk primalnya sudah minimum Z, maka bentuk dualnya akan menjadi max Z. Nah, bagaimana cara mencari fungsi tujuan dari dual? Kita melihat dari NK di fungsi batasan primal, nilai kanannya. Di sini kan 10, berarti 10Y1 ditambah yang kedua 6Y2 ditambah 8Y3. Mengapa tidak menggunakan X? Nah, kita menggunakan Y karena agar lebih efisien aja, agar tidak berantakan. Nah, bagaimana cara mencari fungsi batasan untuk dual? Kita melihat dari fungsi batasan primal, kita tarik garis lurus. Nah, itu akan membentuk kolom. Nah, itu akan menjadi fungsi batasan dual. Yang pertama yaitu Y1 ditambah Y2 ditambah 2Y3. Lihat dari sini. Nah, untuk yang kedua, kita buat kolom juga di fungsi batasan primal. Itu berapa? 5Y1 ditambah 3Y2 ditambah 2Y3. Nah, perlu diingat, jika di primal ini bentuk sudah berbentuk lebih dari sama dengan, maka di dual akan menjadi kurang dari sama dengan, sesuai dari ketentuan yang anggota kelompok saya sudah bahas sebelumnya. Nah, bagaimana cara mencari nilai kanan untuk dual? Kita melihat dari fungsi tujuan primal, koefisiennya. Yang ini 2. Maka ini akan menjadi fungsi batasan yang pertama, nilai kanannya 2. Dan yang kedua yaitu ini akan dianggap 1. Maka 1. Nah, seperti itu cara pengerjaannya. Ingat, primal dan dual itu berlawanan. Dan perlu dipahami juga di hubungan primal dan dual di materi sebelumnya. Itu akan mempermudah kita mengerjakannya. Terima kasih, ini hasilnya. Mudah bukan?
Cukup sekian penjelasan dari kami kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.